Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdillah Gibran dengan NIM 23314071111046. Pada kali ini saya akan membahas tentang cara kerja kriptografi, khususnya pada teknik hashing dan implementasinya pada MD5 di dalam sistem login yang telah saya buat untuk meningkatkan keamanan data. Di sini saya juga akan melakukan proof of concept dengan serangan SQL injection untuk membuktikan bahwa hashing dapat mencegah akses ilegal ke dalam sebuah sistem. Sebelum kita masuk ke dalam implementasinya, ada baiknya kita menjelaskan konsep dasar dari kriptografi dan hashing itu sendiri. Kriptografi itu sendiri adalah sebuah teknik yang digunakan untuk mengamankan data sehingga hanya pihak yang punya atau yang berwenang saja yang dapat mengaksesnya. Dan salah satu teknik yang ada pada kriptografi itu yaitu adalah teknik hashing. Teknik hashing itu sendiri yaitu proses mengubah data menjadi bentuk Vketlex yang tidak bisa dikembalikan ke bentuk aslinya. Di sini saya menggunakan MD5 sebagai algoritma pada hashing. Dan hashing ini juga memiliki berbagai macam algoritma seperti MD5, SHL1, SH256, dan sebagainya. Dalam sistem autentikasi hashing, hashing sering digunakan untuk menyimpan password dengan aman sehingga meskipun terjadi kebocoran pada database, password asli yang tersimpan di dalam database itu tidak dapat diketahui dengan mudah karena wujudnya itu bukan langsung password akan tetapi berbentuk string. Dan hashing ini bekerja ketika pengguna mendaftar. Hashing ini pada sistem login yang saya buat ini, hashing ini bekerja ketika pengguna mendaftar. Password yang dimasukkan akan diubah menjadi hashing menggunakan algoritma MD5, yaitu jadi passwordnya itu nanti akan berbentuk string berupa MD5. Dan saat login, password yang dimasukkan oleh pengguna juga akan dihashing lalu dibandingkan dengan hashing yang telah tersimpan di database. Jika hashing cocok, maka login berhasil, dan apabila hashing tidak cocok atau user masuk dengan password yang salah, login tidak akan berhasil. Dan sekarang saya akan masuk ke dalam implementasi kriptografi dengan teknik hashing pada algoritma MD5 pada sistem login yang telah saya bikin atau yang telah saya buat. Ini adalah program login dan register yang telah saya buat. Pada register ini ini adalah fungsi hashing dan kriptografi pada register sistem login yang telah saya buat. Jadi ketika pengguna mendaftar, password yang dimasukkan akan dihashing menggunakan MD5
sebelum di-post atau sebelum dimasukkan ke dalam database berupa password. Jadi passwordnya itu akan dihash menggunakan MD5 sebelum disimpan ke dalam database, sehingga admin database sekalipun tidak bisa melihat password asli pengguna karena telah di-hashing menggunakan MD5 tadi. Ini juga bisa dan selanjutnya mencegah penyimpanan password dalam bentuk plain text, sehingga selanjutnya fungsi MD5 sendiri yaitu untuk mencegah penyimpanan password dalam bentuk plain text, sehingga lebih sulit diretas jika database bocor. Selanjutnya ada fungsi login. Ini adalah fungsi login dari kriptografi dengan teknik hashing pada algoritma MD5 yang telah saya buat. Saat pengguna login, sistem akan memeriksa terlebih dahulu apakah username dan password yang di-hashing cocok dengan yang ada di database. Apabila cocok, maka user bisa masuk ke halaman tujuan. Di sini saya mengarahkannya ke halaman dashboard. Dan apabila username atau password tidak cocok, maka user gagal melakukan login ke halaman dashboard. Di sini saya juga menggunakan prepare statement. Di sini saya juga menggunakan prepare statement, yang dimana fungsinya itu untuk mencegah serangan SQL injection. Dan langsung saja saya akan selanjutnya saya akan menguji keamanan dengan SQL injection dari program yang telah saya buat tadi. Untuk membuktikan keamanan sistem ini, saya akan melakukan SQL injection pada form login yang telah saya buat. Di sini saya akan membuat akun terlebih dahulu. Misalnya saya membuat akun dengan nama saya sendiri, Abdillah, dan passwordnya itu 12345. Lalu saya register, dan register berhasil. Saya akan masuk ke halaman login. Sebelum itu kita lihat terlebih dahulu apakah apakah akun yang kita buat tadi sudah masuk ke dalam database atau belum. Nah, ini adalah mana ya? Nah, ini adalah yang data 20 ini adalah akun yang telah saya buat tadi, dan di sini dapat dilihat bahwa password telah di-hashing menggunakan MD5. Jadi bentuknya itu bukan teks password, akan tetapi telah di-hashing dalam bentuk string menggunakan algoritma MD5. Selanjutnya kita login menggunakan akun yang telah kita buat tadi, yaitu username-nya Abdillah dan passwordnya 12345, lalu login. Nah, ini adalah halaman dashboard apabila user tersebut benar dalam memasukkan username dan passwordnya.
Di sini saya akan menggunakan SQL injection sebagai bukti bahwa website login atau halaman login yang saya buat ini telah aman dari SQL injection. Di sini saya akan masukkan OR 1 sama dengan 1. Maksud 1 dengan 1 ini adalah 1 sama dengan 1 ini artinya selalu benar. Jadi attacker itu bisa login tanpa tahu password kita. Dan di sini saya akan memasukkan passwordnya asal saja, lalu kita login. Nah, di sini tidak dapat login karena saya telah menggunakan prepare statement tadi agar attacker tidak bisa login ke dalam dashboard. Dan alasan mengapa hashing MD5 ini bisa mencegah SQL injection itu karena password di hashing. Attacker tidak bisa menebak hashing yang benar. Dan selain itu, SQL injection tidak akan berhasil karena password harus cocok dengan nilai yang disimpan. Dan terakhir, SQL injection ini tidak dapat login tadi karena saya menambahkan prepare statement input sehingga attacker itu sehingga input tidak bisa dimanipulasi untuk menjalankan perintah SQL injection. Dan alasan kenapa hashing MD5 ini memiliki keamanan yang baik karena bisa kita lihat di sini. Ini adalah contoh penggunaan hashing pada MD5. Jika pengguna mendaftarkan password dengan password 123, maka hasilnya itu adalah hashing berupa string seperti ini. Dan selanjutnya saya akan mendaftar dengan password yang sama, password 123, akan tetapi di sini saya membuat huruf besar pada bagian P-nya. Dan ini adalah hashingnya. Bisa dilihat di sini perbedaannya karena karena perubahan sekecil apapun akan menghasilkan hashing yang sama sekali berbeda. Seperti bisa dilihat di sini, yang berbeda itu hanya bagian P-nya saja. Yang pertama ini P-nya kecil, yang kedua ini P-nya besar. Akan tetapi hasil hashingnya itu sangat berbeda di antara kedua ini. Oleh karena itu, ini membuktikan bahwa hashing menggunakan MD5 membuat data lebih sulit untuk dibaca ulang oleh pihak yang tidak seharusnya tahu atau pihak yang tidak berwenang. Oke, mungkin cukup presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan dalam mempresentasikan atau menjelaskan tentang kriptografi ini, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.